Halo Grafer, apa kabar kalian? Welcome back to my story. Cerita tentang es kopi cyanida yang menyeret Jessica Kumala Wongso ke penjara di tahun 2016 itu menarik perhatian banyak pihak sejak filmnya di Netflix, yaitu sebuah film dokumenter mengenai hal kopi cyanida ini menarik orang-orang luar negeri untuk mewawancarai dari keluarga, korban, kerabat, bahkan pengacara mereka sendiri. Dan film itu sudah tayang di bulan September akhir kemarin yang ada di Netflix. Kalau teman-teman belum nonton, sebaiknya nonton deh. Itu seru banget. Karena berdasarkan dari film tersebut, banyak orang mulai mencari tahu ini kok kasusnya menjadi ramai seperti itu. Kasus itu menjadi ramai adalah karena alat-alat bukti untuk menghukum si Jessica ini tidak cukup alat bukti. Bahkan dikatakan oleh Hotman Paris, dibutuhkan setidaknya 2 alat bukti yang cukup untuk menghukum seseorang tanpa keraguan-raguan. Nah, di sini kalau kita melihat adalah hakim menghukum Jessica itu dengan alat bukti yang kurang akurat, kurang cukup, bahkan dengan berbagai pertimbangan yang disampaikan oleh pengacara Jessica itu tidak dihiraukan, bahkan tidak menghadirkan saksi kunci. Situ contohnya pembantunya Jessica mengenai celana yang pada saat itu dipakai itu pun tidak dihadirkan. Dan juga yang ramai adalah ketika dari orang-orang dari forensik ketika masuk ke ranah pengadilan itu sempat ditanya oleh pengacara Jessica, apakah pada saat itu bapak yang menangani mayatnya Mirna itu melakukan otopsi pada mayat. Oh, dia katakan kami tidak melakukan otopsi pada mayat tersebut karena diminta oleh pihak kepolisian. Padahal beberapa waktu sebelumnya adalah pihak kepolisian mengirimkan surat kepada rumah sakit yang tertera adalah tolong dilakukan otopsi pada mayat tersebut. Seperti yang kita tahu, pihak kepolisian yang pada saat itu menangani kasus kopi cyanida ini adalah Bapak Krisnamurti dan Ferdy Sambo. Kalau menyangkut nama Ferdy Sambo, kalian pasti tahu tentang kasusnya Brigadir Joshua. Bagaimana kasus tersebut dibuat seolah-olah atau TKP itu dibuat seolah-olah terjadi penembakan. Di sini yang semakin menguatkan kecurigaan masyarakat adalah adanya Ferdy Sambo, karena beliau juga ahli dalam merekayasa kasus. Dan di sini juga saksi-saksi dibuat atau seperti diskenariokan untuk memojokkan si Jessica, sehingga Pak Otto Hasibuan, yaitu pengacara Jessica, mengatakan bahwa sepertinya kita tidak bisa menang dalam pengadilan ini karena jalan kita untuk menunjukkan saksi-saksi bahkan bukti-bukti itu tidak diindahkan oleh hakim. Sehingga saat ini Jessica sudah mengalami masa tahanan yaitu sekitar 7 tahun dari tahun 2016. Akhirnya kasus ini bisa diangkat kembali, dan jika teman-teman mempunyai pendapat lain mengenai kasus tersebut bisa memasukkannya di kolom komentar yang di bawah. Dan terima kasih untuk menonton video pada kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya.